selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Temas, kedua Raja, ketiga TNCA, keempat SMMT, kelima CPRO, keenam Akra, ketujuh SMDR, dan terakhir Arci. Langsung saja ke saham pertama ada Temas yang di hari Jumat ditutup menguat 4,47% ke harga 1.750. Tapi yang perlu diperhatikan ini bid offernya tipis. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Temas ini masih dalam penurunan. Jadi Temas hari Jumat mantul dari supportnya 1600 dan kebetulan di situ ada EMA 60 garis hitam ini ya, moving average, bukan eksponensial tapi MA, moving average. Jadi kemana arah Temas ya, bisa jadi ada pembalikan arah nih ya. Ada yang request minta diperbesar untuk layar chartnya, dan terlihat memang Temas ini mantul dari golden rasionya 0,618 Fibonacci retracement ya, tapi ya offset sedikit. Jadi kemana arahnya untuk Temas, coba lagi akan uji 1800. Kalau mantul potensi arah Temas 2000 ini untuk target pembalikan arah Temas ya. Jadi selama nggak bisa lewat 2000, Temas potensi masih konsolidasi dan bisa jadi konsolidasi untuk turun lebih dalam. 1600 ya jangan sampai jebol lah ya. Kalau jebol target arah 1200 karena naik turunnya itu kalau konsolidasinya ya sekitar 400 poin. Tapi di 200 poin itu ada support atau resisten minor. Jadi lihat aja nih Temas mampu nggak besok rebound di atas 1800. Kalau mampu targetnya 2000. Kalau cuman lewat terus tutupannya di bawah 1800 ya peluangnya konsolidasinya di 1600 1800. Gimana cara belinya? Ya belinya ini kan udah tahu nih support dan resisten. Tinggal belinya ya di dekat support, kecuali dia breakout 1800 Bapak Ibu juga ikutan beli buy in breakout. Tapi resikonya buy on breakout ya harus seperti hari Jumat. Setelah dia breakout dan dia tutupannya di bawah 1800. Atau Bapak Ibu beli di tanggal 23 Februari dia beli buy on breakout, tutupannya pas di 1800 tapi esokannya turun. Nah itu lebih baik sabar, tunggu aja di supportnya. Kalau saya seperti itu ya, supportnya itu di mana? 1600 sampai 1630. Area ini area support ya, ini tempat area beli. Kalaupun turun ya tinggal cut loss. Cut lossnya juga nggak banyak, paling mentok 3%. Jadi seperti itu ya. Untuk Temas kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Kalau saya bilang ini udah ketinggalan. Memang dia bisa naik, cuman ya kalau nekat beli di harga sekarang gimana ngatur cut lossnya? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1600 ya boleh aja. Nih ya risk rewardnya. Cut lossnya itu dalam tuh 12%. Rewardnya itu sebenarnya nggak sebanding nih. Cuman 2,5%. Iya kalau ke 2000 risk rewardnya 1:1. Nah kalau Bapak Ibu beli saat dia turun mendekati 1640 1600, cut lossnya paling mentok 6%. Rewardnya aja terdekat 9%. Jadi 1:1,5 seperti itu. Jadi kalau beli saham itu ya untuk yang baru-baru coba trading ya cari aja saham yang dekat-dekat support. Dekat support beli, tinggal jebol support cut loss. Coba aja selama sebulan Bapak Ibu fokus di saham yang di support aja. Beli dekat support. Jadi seperti itu ya. Untuk Temas ya kalau ada pembalikan arah atau ini jadi swing low-nya bisa jadi. Tapi konfirmasinya 2000. Kalau dia breakout 2000 baru tuh perubahan arah kembali uptrend. Dan jadi bisa swing low-nya di 1600. Lihat aja 1-2 hari ke depan. Kalau Bapak Ibu mau titip sendal juga ya silahkan. Tapi yang penting siap cut loss kalau udah jebol EMA 60-nya nih di 1600. Jadi seperti itu untuk Temas. Langsung saja ke saham kedua, ada Raja yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 4,41% ke harga 195. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Raja ini bagus. Kemana arahnya? Arahnya juga potensi ke atas. Ya. Dia baru aja breakout neckline atau resisten 190. Saya lebih ke sini. Nah ini berapa kali di reject? Ya menarik harusnya untuk Raja terdekat perubahan praksi harga. Tapi kalau dilihat dari
support resisten yang sebelumnya itu ya dia bisa sampai 210. Nah, kalau dia breakout 210 lanjut strong uptrend dan trennya, nah ini dia juga sudah mematahkan trendline downtrendnya, atau di sini juga pakai bisa ya. Nah, dia di retest ya aman harusnya untuk Raja. Kalau nekat beli dari sekarang bisa nggak bisa harusnya. Cut loss saja kalau Raja tutupannya di bawah 190. Seperti ini risk rewardnya. Ya kalau mau cut lossnya di 180 atau 184 ya bisa nih. 5% aja. Target profit 8%. Jadi risk rewardnya 1 banding 1,5. Apalagi kalau dia confirm breakout 210, itu Raja langsung strong uptrend ya. Potensi besar. Jadi seperti itu. Untuk Raja apakah menarik? Menarik karena koreksi hari Jumat dengan volume kecil. Ya, kalaupun satu candle lagi merah masih bisa ditoleransi. Yang penting jangan turun dari 190 tutupannya. Jadi seperti itu. Untuk Raja, langsung saja ke saham ketiga. Ada TNCA yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 1,55% ke harga 1.305. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, TNCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TNCA ini bisa dibilang strong downtrend karena terus membentuk higher low dan lower low. Tapi memang ada support di 1200 dan kemungkinan selama nggak jebol 1200 bisa jadi TNCA itu konsolidasi di 200 poin. Dari 1200 support dan resistannya 1400. Tektokan aja, ini kan terlihat ya, tektokan aja di hari itu. Dan support kuatnya ada di 1000 ya. Itu nggak boleh jebol dan kebetulan di situ ada EMA 200 garis merah ini. Dan juga ya TNCA kan sudah strong uptrend ya. Ini lagi penurunan menurut saya. Lagi distribusi. Jadi apakah potensi masih bisa naik? Bisa ya. Skenario-nya Bapak Ibu harus cut loss, toleransinya tuh 1000 jebol itu cut loss dari harga sekarang itu 300 poin cukup besar kan. Risk rewardnya nggak sebanding ya. Kalau mau nekat beli ya cut loss tipis saja. Cut lossnya juga cukup dalam nih, di bawah 1200 kan sekitar 9%. Rewardnya cuman 8%. Jadi risk rewardnya 1:1. Kalau belinya itu ya kemarin itu di area support di 1300-an itu. Nah, beli kalau harga sekarang udah nanggung. Jadi lebih ke wait and see. Memang MACD-nya membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas juga terbentuk dan volume meningkat. Apakah bisa lanjut? Bisa lanjut, tapi konfirmasi untuk lanjut sampai 1800 2000 itu harus melewati dulu 1400 1600-nya ini. Atau tutup di atas EMA 20 itu menarik untuk TNCA. Ya, jadi seperti itu aja untuk TNCA. Ini saham downtrend lagi mau konsolidasi, tapi konfirmasi lanjut downtrend itu 1000, jangan sampai jebol ya. Kalau enggak konfirmasi lanjut turun. Tapi sepertinya TNCA akan dijaga, akan bergerak di atas 1000 ya. Semoga aja bergeraknya di atas 1200 sampai 1800 dan 2000, bisa area ini. Jadi seperti itu untuk TNCA. Langsung saja ke saham keempat, ada SMMT yang ditutup hampir ARB di hari Jumat, terkoreksi 6,45% ke harga 464. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, SMMT sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMT kemana arahnya? Karena jebol kembali 500, ya turun dulu lah satu candle lagi, mungkin ke 450 sampai 440. Itu kemungkinan baru ada pantulan. Dan apakah masih ke atas? Masih ke atas untuk arah SSMT ya, paling dia membuat swing low-nya aja dulu. Apakah bisa ARB lagi? Ya mungkin juga. Kalau saya lihat ya kemungkinan 450 440 itu di situ ada pantulan untuk SSMT. Ini supportnya ada di 450 nih, yang berapa kali diuji nih. Tanggal 24 Februari dia uji terus mantul. Ya area ini ya. Atau ya 440 lah, nggak usah satu harga. Nah, ini area untuk support SSMT. Kalau itu dijebol arahnya ke 400 lagi. Kalau saya lebih baik exit dulu kalau dia jebol 440. Jadi dari harga sekarang itu cut loss-nya kalau dijebol 440 itu 24 poin, 28, sekitar 7%. Ya nawar aja lah. Besok buyout weakness itu menurut saya bisa. Tapi disclaimer on ya. MACD-nya masih mengarah ke atas, masih golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan koreksi 2 hari volume kecil.
Jadi menarik diperhatikan untuk SSMT. Kalau EMA 20-nya juga di bawah. Sudut kemiringan yang 45 derajat, EMA 60 juga di bawah. Ya satu candle lagi lah dia koreksi. Jadi bisa jaga tuh di 450, 440. Jadi seperti itu untuk SMMT. Langsung saja ke saham kelima, ada CPRO yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 1,06% ke harga 95. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, dan seminggu kemarin itu bisa dibilang net sell juga asing. Kalau dilihat dari broker samarinya, CPRO didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CPRO dia membentuk kembali. Nah, EMA 60 mau memotong ke bawah EMA 20 itu perlu hati-hati. Jadi untuk CPRO karena gagal bertahan di 100, tapi dia masih di area 95, di atas 92. Jadi menurut saya masih sedikit aman. Dan minggu ini CPRO harus kembali ke atas 100 biar lebih bagus. Dan terlihat juga CPRO kan koreksinya volumenya kecil-kecil. Coba kalau dilihat dari weekly. Weekly-nya kemarin koreksi belum kecil ya. Ya kalaupun satu candle lagi koreksi ya bisa tuh. Kalau saya lihat jangan turun dari 90 lah untuk CPRO ya. Kalau ternyata dia turun lagi ya besok harusnya ekor. Mungkin ekor terus tutupannya tetap di atas 95 atau minim-minim 95 untuk CPRO. Besok semoga rebound. Saya lebih ke wait and see aja dulu. Kalau beli di harga sekarang itu bisa nggak ya, atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Kalau dia bisa balik ke atas 100 itu menarik untuk CPRO. Karena CPRO juga ini potensinya menurut saya uptrend. Cuman ya ada koreksi-koreksi tipis lah ya. Karena memang nggak harus langsung naik tinggi. Karena kenapa? Karena CPRO ini bid offernya tebal. Di atas 100.000 lot. Jadi ya pelan dia naik. Jadi seperti itu untuk CPRO. Langsung saja ke saham keempat. Ada Akra yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,82% ke harga 755. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Akra didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra setelah gagal melewati 800 dan turun. Ya, ini potensinya tetap ada rebound. Ya, toleransinya 740. Jadi dari harga sekarang itu paling cut loss-nya 3% kalau Bapak Ibu mau buy on weakness, buy on support. Kenapa? Karena ya seperti gambaran saya ini. Dia gagal lewat 800, mungkin konsolidasi itu di range harga ini. Yang penting jangan turun lagi dari 740. Toleransinya 740, turun dari itu jual dulu aja. Baru buyback di 700. Dari 740 ke 700 itu kan cukup dalam 40 poin. Jadi sekitar hampir 5-6% tambahan kerugian Bapak Ibu. Mending exit dulu, beli di bawah sekalian. Jadi misalnya beli di 755, cut loss-nya di 735, itu cut loss-nya paling mentok 3%. 3% Bapak Ibu sudah selamat 6% tadi. Nah, kalau Bapak Ibu tetap hot sampai 700, itu kerugiannya 9%. Kalau dia cuman balik ke harga beli Bapak Ibu BP. Kalau misalnya cut loss di 735, buyback di 700 dan dia balik ke 755, Bapak Ibu sudah profit 8%. Profit 8% dipotong kerugian tadi 3%, Bapak Ibu udah netnya mungkin di 4%, potong fee jual beli ya mungkin 0,8. 2 kali trading kan. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu kalau mau trading. Gak masalah cut loss, nanti beli di bawah. Dan kalaupun ternyata habis beli di 700 turun, Bapak Ibu cut lossnya paling 2,5%. Tambah 3% tadi, jadi 5,5%. Kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss, Bapak Ibu cut lossnya 9,6%. Jadi kan terselamatkan 4%, aman tuh. Itu salah satu contoh aja. Yang basic ya, kalau pakai cut loss ya seperti itu. Ya, untuk Akra kalau saya lihat potensinya ada rebound, tapi ya kemungkinan satu candle koreksi juga nggak masalah. Yang penting nggak tutupannya di bawah 740. Langsung saja ke saham ketujuh, ada SMDR yang ditutup menguat 21,87% ke harga 1.365. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, SMDR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR setelah dia koreksi 2-3 kali dan bertahan di 1100 dan mantul, dan ya ini all time high lagi ya SMDR. Jadi kemana arahnya? Arahnya ke atas. Sekarang support SMDR ada di 1300. Juga saya nggak perhatikan ya. Awalnya saya dulu tuh ada perhatikan di sini, cuman karena
waktu itu bid offernya tipis, jadi saya skip ya, karena resikonya tinggi kalau masuk dana besar. Nah, jadi kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, Bapak Ibu bisa tarik seperti ini. Nah, targetnya kemana? Targetnya 1450. Targetnya 1445 sampai 1450. Ini target kenaikan untuk SMDR. Jadi apakah masih menarik? Masih menarik. Dan bahkan SMDR bisa sampai 1660 di golden ratio 2,618-nya. Jadi seperti itu. Kalau mau beli ya tunggu koreksi aja lah. Di 1300-an nih beli, cut loss aja kalau jebol 1300. Dan ini ya udah lumayan tinggi juga ya. Kalau belinya waktu di area support nih 1100 ya, itu menarik karena itu neckline dan kebetulan di situ ada EMA 20. Volume meningkat, EMA CD juga tajam mengarah ke atas. Harusnya SMDR lanjut bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya ya nggak bisa di swing trade. Karena kenapa? Bisa aja dibawa turun dulu. Mending wait and see aja dulu. Kecuali Bapak Ibu mau main cepat scalping, bisa tuh hari besok di SMDR. Cari profit 2-3%, siapa tahu dikasih, ya udah exit aja. Karena sudah di area tinggi dan kemungkinan besar juga kalau gagal lewat 1450 dia turun lagi dan bisa konsolidasi itu di range 1300 sampai 1400. Jadi seperti itu. Untuk SMDR langsung saja ke saham terakhir, ada Archie yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,13% ke harga 494. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Archie didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Archie bagus kalau nanti bisa perubahan praksi harga di atas 500. Archie minggu lalu juga saya ada rekomendasikan beli di 494 sampai 490 ya. Target profitnya cuma di 510, cari 3%. Nah, itu udah tercapai. Kalau Bapak Ibu tektokin juga itu udah berapa kali kan ngasih cuan. 22 itu beli, terus profit, terus beli lagi. Nah, jadi seperti itu kalau dilihat nih volume meningkat. Tinggal nunggu Archie kalau hari Selasa besok bisa tutup di atas 500, itu menarik. Jadi ada pola ini cup and handle. Dia ini lagi berjuang untuk tutup di atas 500 tapi belum kuat ya. Karena mungkin banyak yang scalpingin udah di atas 500 dijualin ya. Ya ini lihat. Ya kalau dia besok merah lagi ambil aja tuh. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di 480 jual. Kalau dia jebol 480 jual. Targetnya mana? Targetnya 520 dan 540, 560 ya. Yang penting dia minggu ini atau Selasa besok tutupannya di atas 500, itu menarik untuk Archie. EMA CD-nya juga mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume 4 hari minggu kemarin meningkat. Kalau dilihat dari weekly-nya doji tapi volume bagus ya. Ya menarik lah untuk Archie minggu ini. Apalagi perang kan, nanti bisa aja kalau terjadi lanjutan perang ya emas minyak akan meningkat harganya. Jadi ya salah satunya Archie ini bisa dipantengin karena volume meningkat selama seminggu kemarin. Jadi seperti itu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Dan kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader, R-nya itu di belakang. Grupnya berbayar. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.